Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musakir. Saya guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Satuan Pendidikan MTSN 1 Kota Makassar pada jenjang kelas 9. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Mapel Umum tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 di kelas 9 Sains. Adapun tema yang saya bawakan yaitu semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Silakan ketua kelas siapkan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Adinda, Alpa ya. Alpa atau Isin? Isin. Ayal. Ahmad Rindra? Hadir. Oke. Ainun? Hadir. Ya. Amirul? Isin ya. Andi Maulida? Andi Muhammad Zulfikar? Ahmad Muhammad Sauki? Hadir. Dua orang teman kita tidak datang hari ini. Boleh tahu dia Isin kemana? Ada yang keluar kota. Keluar kota. Dalam rangka? Acara keluarga. Acara keluarga. Oke. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya mereka sudah bisa gabung kembali ya. Baik ananda sekalian, hari ini kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita berada di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Ya, saya kira dilupa ya. Oke, baik ananda sekalian. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ketiga adalah hubungan Pancasila dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Bisa berdiri sejenak di tempatnya?
Ya, jadi sambil kita ice breaking, merefresh kembali keadaan kita. Mungkin ada yang sedikit ngantuk ya. Ya, jadi kita ice breaking dulu sambil saya ingin menggali sejauh mana pemahaman Ananda terhadap Pancasila. Ya, jadi sebentar saya akan arahkan Ananda berhitung. Bisa aja berhitung? Bisa. Oke. Jadi saya akan berhitung, suruh Anda berhitung 1, 2, 3, 4. Begitu 5, tidak usah disebutkan 5, tapi langsung menghafalkan Pancasila, semua sila-silanya. Kemudian setelah itu lanjut 6, 7, 8, 9, 10 tidak disebutkan. Kalau disebutkan 10 kembali ke nomor 6. Diulangi dari 6. 6, 7, 8, 9, 10 lagi kembali lagi ke 6. Kita coba. Sini. 1, 2, 3, 4. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mantap. 7, 8, 9. Diulangi. 7, 8, 9. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. 12, 13. Kita ke sini. 14. Pancasila. 1. Mantap. Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Mantap. Ya. Silakan duduk kembali terlebih dahulu. Oke. Kita kembali ke sini ya. Kita masih berbicara seputar tentang Pancasila. Saya akan tanya beberapa, satu orang perwakilan setiap kelompok ya. Oke, baik. Takut ya ditunjuk. Oke, yang pertama. Pertanyaan pertama, yang tahu angkat tangan. Siapa yang tahu Pancasila itu berasal dari dua suku kata? Coba. Panca dan sila. Oke, yang berarti 5 sama sila. Sila tidak tahu artinya, lupa. Oke. Jadi sila itu sama dengan dasar, landasan atau pedoman ya. Berarti pernah main-main dengan waktu masa kecil? Om Pipa. Pancasila 5 dasar. Di situ sudah ada maknanya kan? Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Jadi Pancasila 5 dasar. Nah, itu permainan masa kecil kita. Pertanyaan kedua. Kapankah pertama kali istilah Pancasila dikenal di Indonesia? Ayo, kapan? Ini pelajaran kelas 1 SMP. Coba. Berikan aplaus untuk teman. Dan berikutnya saya membagi kelompok. Saya akan membagi kelompok. Karena tadi saya lihat pemahaman tentang Pancasila sama ya. Dari kelompok sini, di sini, dan di sini sama. Berarti soalnya ya cukup seperti ini saja. Karena saya anggap bahwa kemampuan Ananda, pemahaman Ananda dalam pelajaran ini sama. Jadi pembagian kelompoknya seperti ini saja ya. Oke, nanti sebentar kita lihat apa yang harus kita lakukan. Sebentar saya akan menugaskan Ananda terkait tentang pelajaran kita hari ini. Kemudian setiap kelompok
mencari materi di berbagai sumber, boleh di bukunya, boleh di internet, boleh di YouTube, boleh di mana saja. Ini bagian daripada pembelajaran secara berdiferensiasi, bebas mengakses materi dari mana saja, tidak diberikan batasan kepada peserta didik atau siswa, ya. Kemudian yang kedua, setiap siswa setelah mendapatkan materinya menganalisis materi tersebut, kemudian menyusun hasil analisis kelompoknya ke dalam bentuk presentasi. Presentasinya boleh dalam bentuk Canva atau PPT, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk artikel, boleh dalam bentuk apa saja yang menurut Anda mudah dan bisa dipresentasikan di depan kelas. Jadi bebas ya. Ini bagian daripada berdiferensiasi project. Paham ya Ananda? Paham. Oke, jadi setiap kelompok mencari materi, bisa dicatat barangkali tugasnya hari ini. Materinya apa? Semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan. Ingat, kerjasama antar kelompok adalah hal yang paling utama dalam penyelesaian tugas secara maksimal. Kalau ada masalah, ada kendala, silakan angkat tangan. Ya, boleh di-searching di mana saja. Ada masalah? Tidak Ustaz. Aman? Aman. Oke, silakan dilanjut ya. Kalau di sini? Aman? Oke. Oke, lanjut. Ayo cepat. Ya begini saja kan. Dan saya mau pikir, saya sudah luar biasa. Apakah sudah membuktikan? Start. Ya, Kelompok 1. sudah siap? Selesai? Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah. Ternyata kelompok 1 unggul sedikit ya. Oke. Silakan kelompok 1 mungkin bisa dipresentasikan di depan. Boleh secara bergantian, boleh bersama-sama. Silakan. Atau boleh diwakili saja. Silakan. Oke, yang lain diperhatikan temannya ya. Ya. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Adiba Aya Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Arina Tanzila Eva, nomor 05. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dan inilah hasil analisis kelompok kami. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan bahasa. Agar bangsa ini tetap bersatu, kita membentukkan pedoman hidup yang dapat diterima semua pihak. Pancasila hadir sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa yang menjaga persatuan Indonesia di tengah banyaknya perbedaan. Next slide. Inilah Pancasila kita. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Sejarah singkat Pancasila. Pancasila lahir dari sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai 5 dasar negara setelah melalui perumusan dan perdebatan. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Tentu saja Pancasila memiliki arti. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sumber hukum tertinggi, pandangan hidup bangsa, dan pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya menjadi landasan moral agar bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Nilai-nilai dan semangat Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila tentu mengandung nilai luhur, seperti beriman kepada Tuhan, menghormati sesama manusia, mencintai persatuan, menjunjung musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial. Semangat Pancasila tercermin dalam sikap gotong royong, toleransi, musyawarah mufakat, menjunjung keadilan, dan cinta tanah air. Selanjutnya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, semangat Pancasila tampak dalam kegiatan kerja kelompok seperti yang sedang kita lakukan, menghargai perbedaan teman dan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Di rumah, Pancasila diwujudkan dengan menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan hidup rukun dengan saudara. Sementara itu di masyarakat, semangat ini terlihat dalam kerja bakti, menghormati tetangga, serta ikut serta dalam kegiatan musyawarah warga. Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam skala yang lebih luas, warga negara mengamalkan Pancasila dengan menaati hukum seperti membayar pajak, ikut serta dalam pemilu dan pilkada, dan mendukung pembangunan nasional. Semua ini merupakan bentuk cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap bangsa. Tantangan dan relevansi di era modern. Globalisasi membawa banyak pengaruh asing yang bisa menggeser budaya lokal. Selain itu, munculnya intoleransi, berita bohong, dan menurunnya semangat gotong royong menjadi tantangan serius. Namun, justru di era modern ini, Pancasila semakin relevan sebagai filter untuk menjaga identitas bangsa, memperkuat toleransi, dan mendukung pembangunan yang adil serta berkelanjutan. Nah, sebagai pelajar, tentunya kita punya peran penting untuk semangat menjalankan Pancasila. Beberapa peran penting kita untuk menjaga semangat Pancasila dapat diwujudkan dengan rajin belajar, berprestasi, menghormati guru dan teman, disiplin, serta menjaga persatuan di sekolah. Pelajar juga diharapkan menjadi teladan dalam bersikap jujur, toleran, dan cinta tanah air. Kesimpulan dalam presentasi kami hari ini adalah Pancasila adalah dasar negara sekaligus jiwa bangsa Indonesia. Dengan mengamalkannya, persatuan dan keutuhan bangsa akan tetap terjaga. Mari kita sebagai generasi muda terus menumbuhkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, setiap kelompok mungkin ada perwakilannya bertanya, silahkan. Ya, kelompok 3. Jika
besar, misalnya perpecahan karena konflik identitas, korupsi yang menjela, dan tekanan globalisasi yang mengikis budaya. Bagaimana semangat Pancasila bisa tetap menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan bangsa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika Indonesia menghadapi krisis besar, semangat Pancasila menjadi pedoman utama karena tiap sila memberi arah penyelesaian, menumbuhkan toleransi, menolak ketidakadilan dan korupsi, memperkuat persatuan, mendorong musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial. Dengan itu, keutuhan bangsa tetap terjaga. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Oke, ada lagi dari kelompok lain? Ya, kelompok 2 silakan. Saya ingin bertanya ya, apa kemungkinan besar yang akan terjadi pada bangsa Indonesia dalam 50 tahun yang akan mendatang jika generasi muda tidak lagi mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Oke, Silakan dijawab. silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Indonesia pasti akan mengalami dampak negatif yang serius dalam jangka panjang. Indonesia akan berpotensi menghadapi perpecahan bangsa, kehilangan identitas nasional, kemunduran demokrasi, karena Pancasila merupakan fondasi negara. Apakah sudah terjawab? Sudah. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Masih ada kelompok 4? Ya, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, jika Pancasila tidak menjadi dasar negara, maka apa yang terjadi pada bangsa Indonesia yang terdiri dari banyaknya suku, budaya, agama, dan ras? Tolong jelaskan. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Tanpa nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan, dan persatuan, perbedaan suku, agama, dan ras, dan budaya bisa memicu konflik, rasa nasionalisme melemah, dan bangsa mudah terpecah. Pancasila adalah fondasi penting yang menyatukan keberagaman Indonesia. Ya, berikan aplaus. Jawab. Ya, aplaus untuk kelompok. Oke, baik. Baik, itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Temuan kita, saya ingin merefresh kembali apa yang sudah dipelajari tadi. Atau mungkin masih ada pertanyaan yang belum bisa tersampaikan? Atau cukup? Nah, kalau begitu sekarang coba bagaimana, saya ingin mengetahui apa yang Anda rasakan hari ini setelah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi atau secara berkelompok dengan menitik beratkan pada kebebasan atau kesenangan pembelajaran yang membahagiakan. Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Ya. Ini menyenangkan karena akses informasinya bukan cuma dari salah satu media saja. Kita boleh akses di YouTube, buku, atau diskusi sama teman-teman. Dan diskusi juga itu merupakan salah satu penerapan sila Pancasila, yakni yang keempat. Yaitu? Kerakyatan yang dipimpin yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, jadi permusyawaratan berarti ada nilai musyawarah ya. Oke. Yang terakhir, tadi sempat dibahas oleh temannya terkait tentang contoh penerapan Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, negara. Siapa yang mau menyampaikan satu contoh penerapan Pancasila di sekolah? Silakan angkat tangan. Nilai yang mana saja dari 5 sila ini yang ada di lingkungan sekolah yang diterapkan? Ya, silakan. Sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Sholat duha dan sholat duhur berjamaah.
jamaah. Itu merupakan penerapan sila keberapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik Ananda sekalian. Alhamdulillah dengan berakhirnya refleksi dan kesimpulan pada hari ini, maka berakhir pula pertemuan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya silakan pelajari submateri bagian B ya. Oke, demikian. Sampai ketemu pekan depan. Terima kasih. Ketua kelas bisa disiapkan? Said. Sami'na wa ata'na. Ya kan. Salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ya, sehat semua ya. Demikianlah praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Saran dan masukan penguji sangat kami harapkan demi pengembangan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.